Pak, kalau kayak Raffi Ahmad kan artis, dia kan istrinya Nagita gitu kan. Kalau misalnya Nagita masih terima endorse itu boleh nggak sih Pak? Boleh lah. Pokoknya laporin aja hartanya bertambah berkurang gitu aja. Itu kan istri. Raffi Ahmad kan masuk dalam utusan khusus presiden. Nah, ini dia juga harus melaporkan hal itu. Harus. Ada imbauan Pak, sampai saat ini belum. Pokoknya 3 bulan paling lambat dari dia diangkat. Sekarang udah jalan sebulan ya. Iya. Tinggal 2 bulan lagi. Ya lu justru ngingetin dia. Kalau dalam 2 bulan itu ternyata belum melaporkan apa Pak? Ya, gue laporin ke lu semua. Ini orang belum lapor. Gitu. Oke, siap. Kan kita bilang di undang-undang nggak ada sanksinya. Apalagi kayak dia nggak ada atasan yang katakan nggak di birokrasi kan. Jadi satu-satunya cara ya masyarakat yang ini. Udah gitu aja. Yang penggunaan pesawat pribadi si Bobi gimana Pak update-nya? Itu di Dumas jadinya, nggak di pencegahan lagi. Itu diserahkan ke Dumas. Kalau hasil dipencegahan gimana? Hasil pencegahan baru mau dipanggil, katanya serahkan ke Dumas. Ya udah. Emang sebelum mau manggil gua? Iyalah, dia kan PN waktu itu. Makanya kalau itu bisa dipanggil. Kalau Kaisang kita bilang nggak bisa. Tapi udah keburu ditarik ke penindakan. Ke Dumas, itu ada pelaporan di pengaduan masyarakat, jadi proses lewat Dumas. Jadi jangan dua-duanya, Gi. Ngerepotin aja. Tadi kan Bapak juga keceplosan diperiksa Polda ya Pak? Ya itu dalam rangka Pak Alex itu, hari Senin 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu ya, kira-kira 2 minggu lalu. Itu Dimintai keterangan. dimintai keterangan. Nah itu sekarang statusnya Pak Alex kan juga nggak jelas ya Pak di Polda, itu gimana sih? Lu tanya Polda, Mas tanya. Kan Bapak biasanya dapat surat kampanye. Iya, dimintai keterangan. Udah. Oke. Enggak lah, saksi juga enggak, tersangka juga enggak. Lu tersangka lu juga. Jangan gitu. Jadi dimintai keterangan. Ya kita terangin aja kronologinya begini, tapi kira-kira nih. Waktu itu yang gue masih inget teranginnya gini. Eko itu tanggal 1 kita umumkan ke media. Gitu kan, bahwa dia akan dikeluarkan surat pemeriksaan besok, klarifikasi LKPN besok tanggal 2. Dan ditanya sama pemeriksa, kenapa kok dibilangin ke media? Waktu itu konteksnya 2023 awal, masyarakat lagi demam lah soal flexing, dimulai dari alun. Nah karena ditanya ya saya terangin. Sesudah itu yang nggak ada lagi yang nanya, ya udah ngapain saya terangin. Ya, tanggal 1, tanggal 2 keluar surat klarifikasinya, tanggal 7 dia datang. Ya tanggal 7 klarifikasi, sore gua tanya sama tim gimana hasilnya. Gua kasih arahan lah gitu ya, cari BMW-nya karena BMW ini nggak pas dengan profil dia PNS. Anda ditanya, kenapa Eko Darmanto diperiksa? Ya karena dia ngaku ada utangnya 7 miliar lah, PNS punya utang 7 miliar kan gede gitu kan. Plus koleksi mobilnya cakep-cakep. Makanya kita cari BMW-nya sebelum utangnya nih, BMW-nya kita cari gimana cara dia beli, siapa yang beli gitu. Itu tanggal 7. Tanggal 9 kok nggak salah dia ketemu Alex. Gue juga nggak tahu. Tapi tanggal 13 baru kita datang ke dealer BMW. Di situ kita dapat data bahwa BMW-nya DP-nya dan cicilannya dibayarin PT yang importir. Jadi bukan dia yang bayar sendiri. Nah, makanya tanggal 15 kita bikin nota dinas ke pimpinan, sudah ada indikasinya nih. Nggak usah didalemin lagi, itu kan penindakannya ngedalemin. Pokoknya udah ada indikasi, ini orang mobilnya DP dan cicilannya dibayarin PT yang PT-nya itu importir. Tanggal 15 kita datangin kantor PT-nya. Benar. Nah tanggal 31 lah baru paparan ke pimpinan tentang Eko dan 4 lagi. Jadi bukan Eko aja, 4 lagi. Ini cerita gua ke penyelidik gitu ya. Jadi tentang ini. Nah, tanggal 31 dipaparkan, penyelidikan nanya, Alex ada? Ada. Nanya? Enggak. Semua juga nggak ada yang nanya. Lo kok nggak nanya gitu kan? Ya karena buktinya solid banget. Kita kan dealernya ngasih data, yang bayarin sini. Ya buat apa ditanya? Langsung diputuskan pimpinan, masuk lidik. Tapi kan lama, sprint lead-nya baru berapa bulan lagi gitu, dan hasilnya kan sekitar 20 miliaran kok nggak salah dia nerima. Jadi kenapa beda? Ya jauh dong. Mungkin kita cuma dapat indikasi, kita kasih penindakan. Itu prosedurnya begitu.
Waktu paparan di pimpinan siapa yang hadir? Unsur pencegahan, unsur pimpinan, unsur penindakan, sama unsur dumas. Begitu aja. Tapi rupanya kalau diperiksa gitu ya, kita ngomongnya cepet, praktiknya lebih lama lagi. Jadi nungguin dia ngetik sebenarnya sampai sore. Gitu, ya. Ya, tapi ya nggak tahu kalau statusnya gitu sampai mana gitu, masih terima nasib aja. Pak, penegasan aja Pak, berarti adanya indikasi itu di KPK dari tanggal berapa Pak? Indikasi apa? Indikasi kalau Eko itu dibayarin BMW-nya segala macam. Ya setelah kita datang ke dealernya tanggal 13 itu, kita datang, kita minta, kan gue nulis surat ke dealernya, permohonan permintaan data. Jadi ya di dealernya kemungkinan ya baik gitu, dikasih lihat gitu, bahwa ya udah. Di situ kita tahu, ini berarti ini gratifikasi nih. Nggak usah dicari yang lain-lain, yang udah ini aja udah cukup lah. Tanggal 15 kita tulis nota dinas. Tolong dijadwalkan progres. Nah ditanya juga, kok lama banget dari tanggal 15 sampai tanggal 31 gitu. Ya gue bilang gue cuti. Itu juga tanggal 15 bukan gue yang nulis nota dinasnya, PLH-nya gue cuti dari tanggal 13 sampai tanggal 24. Jadi saya cuti, jadi mungkin nunggu dulu kali baru datang. Jadi nggak ada ini lain-lain. Dan itu berlima, 5 kasus dulu kita paparin. Jadi bukan hanya Eko, gitu ya.